Jadi dari Abadi Kalender tujuannya sekarang adalah integrasi dari offline ke online dan bukan cuma online offline aja. Jadi hybrid sistem ya. Terus ini kendala-kendalanya nih yang sekarang diharapin. Jadi ini jadi segitiga gitu semua, tapi ujung-ujungnya hybridnya adalah ke overall company-nya kan maksudnya. Terus daripada saat si TikTok masuk, tapi sebelum TikTok sih, tapi karena TikToknya di luar udah kayak gitu, Shopee juga udah mulai terapin. Jadi dari sistem penjualan online itu dulu cuma kita foto, deskripsi bagus, paling belakangan tambah video, review, terus udah bisa jualan. Sekarang enggak, karena dengan adanya TikTok di luar dari itu sekarang mereka juga bukan cuma pasif listing aja, jadi agresif marketing. Jadi kayak video-video lah, yang konten-konten yang viral gitu, mereka jadi agresif content creation marketing jadi untuk bikin kayak hype gitu. Itu yang trennya saat ini ya. Terus ini rekomendasinya nih untuk yang dari offline ke selling dari offline platform ya toko ke online platform itu udah ada kan. Jadi ini memang sudah. Ini setelah ada online juga, yang berikutnya untuk ngakalin sistem adalah secara hybrid. Jadi online bantuin offline, offline bantuin online. Jadi kayak telur ayam telur itu bolak-balik jadi. Itu sistemnya hybrid jadi. Terus leveraging dari posisi offline store yang udah ada. Jadi kan offline Abadi kan udah ada dari kasirnya, semua gudangnya, adminnya semua ada kan. Jadi dari offline-nya ini yang harus support ke online-nya dulu untuk sementara. Terus jadi tujuannya menggunakan platform online ini untuk nambah customer baru, itu tujuannya. Tapi online ini online platform ini bisa digunakan sebagai kalau Abadi Kalendernya eksis dan kredibilitasnya ada gitu. Jadi mereka mau nyari ada muka toko pun bisa. Terus digunakan juga sebagai marketing dan branding. Kayaknya ini udah ada untuk di IG kan. Terus satu lagi kalau ada produk baru sama untuk produk-produk yang perlu diajarin online platform ini bisa dipakai. Terus secara teknikal ya, sebenarnya online platform itu seperti IG lah dan yang lain-lain, Tokped, e-commerce ini itu bisa dijadikan sebagai administrative tools-nya. Pasti udah ngalamin dong, kalau misalnya online kayaknya lebih simple daripada secara admin, lebih simple daripada offline kan. Mau nggak usah tiba-tiba ngecek duitnya udah masuk belum, transfernya udah masuk kan, kadang-kadang sekarang ada banyak penipuannya di sini kan. Terus dari pengiriman udah nggak perlu lagi ngecek satu-satu nih ke double kirim atau enggak kan. Dari sistem alamatnya semua dijelaskan, udah nggak perlu telepon Pak kiriman kemana, alamatnya ini benar nggak, udah nggak perlu, semua dari verifikasi kan. Nah terus ada satu lagi nih, ini si Hans dan grup-grupnya ini pasti happy banget dengan ini yang project, karena dari online ini kan ada data customer kan. Data customer dia alamatnya di mana. Sebenarnya dari data-data yang customer order itu sebenarnya kadang-kadang bisa kelihatan. Kalau diterapin jelas dengan sama ya, bisa kelihatan dia itu toko juga atau untuk project. Kadang-kadang dari namanya itu, kadang-kadang kalau dari saya sendiri, saya pengalaman mereka itu kadang-kadang ada nama tokonya, kadang-kadang ke alamat, dari alamatnya itu ketahuan tuh ini kantor atau rumah. Kelihatan ya, pernah terima kan, ini kantor, terus ada UP ke siapa gitu, purchasing siapa gitu. Jadi di situ baru kita bisa tahu ya itu untuk. Iya. Oke. Nah kan kadang-kadang ada kan, sering nggak mestinya? Sering. Nah kalau sering ini bagus banget tuh untuk database-nya kita ya. Iya. Okay. Betul. Nah cuman untuk hybrid ini kan ada
dua tipe platform nih, yang platform internal sama platform eksternal. Platform internal itu yang sekarang ini udah ada gitu ya, brand yang sama Big Blender udah ada kan dua-duanya kan. Terus ada yang ngurus WhatsApp nggak? Ada. Untuk kalau boleh tahu sekarang WhatsApp-nya dipakai untuk apa aja? Penjualan, maksudnya penjualan WhatsApp-nya itu kerjanya di mana sekarang? Jadi kalau untuk workshop itu biasanya kalau misalkan ada customer yang mau order barang, kita udah WhatsApp. Oke, baru itu aja kan? Iya. Nah, Instagram ada? Instagram kita ini sih pakai Linktree. Linktree. Ya. Oke. Kalau App Store sebenarnya bisa, cuman ini rada ribet lah. Iya. Kita belum bisa, iya belum. Ini sedikit complicated. Itu kayaknya App Store itu termasuk Jubelio nggak sih? Jubelio itu App Store bukan? Bukan, itu kayak apa ya? Software untuk warehouse management sama. Iya. Kan ada Jubelio, ada Desti gitu itu. Itu bukan masuk App Store. App Store itu kayak yang apa? Astro ya atau yang belanja dari online langsung download apps-nya, belanja dari kayak apps-nya. Alpha Gift, Alpha Iya. kayak gitu ya. Cuman ini kan ada debat nih belum. Nah kalau e-commerce ini saya ngambil eksternal karena ribet banget nih. Semua kan tergantung policy. Jadi dia suatu saat mengganti policy nggak bisa dikontrol kan. Semuanya diluarkan dari internal kan. Yang pada saat lagi naik daun kan TikTok. Terus Tokopedia udah sedikit mulai redup nih dengan TikTok, Shopee, terus Lazada, Blibli, sama ini yang baru Toco. Udah pernah dengar Toco? Baru. Oke, ini jadi infonya katanya semua seller itu pindah ke Toco. banyak Pindah karena biayanya lebih, maksudnya justru lebih lain, ya. biaya. Cuman pada saat ini masih wait and see ya gitu, karena masih belum tahu sih gimana. Cuman both trying sih. Nah, kalau dari saya untuk hybrid, jadi internal eksternal ini harus disinkron sama offline-nya. Jadi kayak gini, kalau di website internal ini untuk internal platform nih, salah satu yang harus rapi adalah website internalnya. Jadi kalau ada apapun minimal yang lain kacau segala, masih ada akses buat ke dunia luar gitu maksudnya. Dari website internal. Terus kalau di website internal menurut saya ini harus konsisten dari user experience-nya, dari deskripsi barangnya, dari foto produknya, videonya, semua harus ada format yang sinkron banget, yang user experience-nya kayak berasa rapi banget gitu. Yang salah satunya adalah easy to navigate, gampang untuk navigasi ke websitenya. Terus website dari pindah ke satu site, dari mencari produknya lah apa saja, itu gampang banget mestinya sih. Terus video dan produk dan cara aplikasinya itu mesti jelas di website, dan produk description-nya itu harus clear banget. Kalau bisa nih dari setiap produk itu ada formatnya semua, jadi ikut semua gitu. Jadi kayak kalau description-nya yang bagian pertama A B C D gitu itu kalau jelas ada formatnya itu lebih enak gitu. Terus yang ini dibilang nggak penting tapi penting. Iya. Kayak berat barang, toh kan sempat ngaco kan, sempat pusing banget kan. Iya. Ngisi itu dimension terus beratnya. Tapi sebenarnya butuh di kita sebenarnya juga. Karena varian per varian bisa beda kan. Nah itu satu. Terus satu lagi minimal order. Terus isi itu kontak untuk CS. Jadi di websitenya itu kalau bisa kontak numbernya itu untuk ke CS itu juga jelas banget. Bahkan kalau perlu pun kayak nomor kontak tim-timnya si B2B ya project juga dilampirin. Jadi kalau memang mereka perlu, udah nggak perlu melalui kan mereka pasti tahu kan quantity mereka dan kebutuhan mereka itu sebagai toko. Kalau toko kan pasti harganya beda, project harganya beda dengan user kan. Nah itu kalau bisa dilampirin juga. Jadi kalau mau di kontak udah gampang
Terus easy to check out sama easy payment. Easy to check out artinya kalau mereka udah yakin beli tanpa melihat ini pun mereka bisa check out. Gampang gitu untuk mau transaksi. Terus easy payment method di website Abadi udah ada payment gateway-nya? Belum ya? Kalau belum, coba kalian buka ini .co.id. .co.id ini website, salah satu internal website menurut saya paling bagus. Dia bagian produknya itu di bagian bawahnya setelah penjualan order, di bawahnya ada dua option, check out melalui Tokopedia atau check out melalui Shopee. Nah, cuman dia ada satu kurangnya, nggak bisa check out melalui WhatsApp. Tapi kalau check out dari Shopee atau check out dari Tokopedia bisa. Jadi kalau website internal, kalau bisa di setiap bagian produknya setelah description produk selesai kan paling bawah kan mereka bisa check out kan. Nah itu check outnya dibikin optionnya jadi gampang. Mereka mau belanja melalui Topet ke, Shopee ke, atau mereka mau call ke WhatsApp itu bisa. Kalau mau kita belum ada kayak gitu. Belum ada kan? Cuman kan itu kayak mempermudah, sangat mempermudah sih kalau menurut saya. Bahkan jadi tiap halaman gitu, tiap page-nya gitu ya? Iya, tiap produk page. Jadi kalau mereka udah ngeliat produknya, mereka bisa kayak, oh, saya lagi banyak promo nih, lagi banyak voucher nih di Shopee kayak di TikTok kayak di Topet kayak. Jadi mereka bisa langsung klik belanja tanpa perlu mikir-mikir lagi. Jadi back to the previous one. Jadi mereka ini online ini sebagai literary support ya ini. Jadi nggak perlu record gitu. Kan semua deskripsi udah di situ kan. Iya. Nah kalau harga belum bisa disinkron kan, karena kan komisinya beda-beda. Nah, itu ribetnya di situ doang sih. Cuman seenggaknya mereka mau check out udah nggak perlu nyari. Mau nyari gimana ya? Gimana kan? Udah nggak perlu kan. Tuh, terus kedua WhatsApp-nya ini bisa dipakai buat blasting promo lah, katalog, invitation ke event. Terus dari berikutnya gunanya adalah database yang misalnya dapat masuk dari online pembelian itu disimpan semua database-nya, karena disimpan ke WhatsApp juga bisa. Udah dijalanin loh ini. Yang mana? Nah ini yang baru nanti kita akan jalani Pak, yang nomor 1. Kebetulan besok tim marketing itu ada presentasi dari Mekari Kontak untuk WA Blast. Karena untuk saat ini kita emang belum pernah, cuma kan sering keblokir kan karena mencapai maksimal. Nah ini sekarang kita lagi coba cari software yang emang maksudnya mudah untuk kita gunakan kayak gitu. Pakai bisnis WhatsApp bisnis kan bisa, mungkin nggak masalahnya sih. Iya, nah itu makanya. Iya. Terus ini yang data-data customer yang belanja dari online, dari Shopee lah, Topet pernah disimpan nggak? Disimpan sama dia. Pernah simpan? Disimpan. Terus ini nggak masukin ke WA buat blasting ya seperti ini lah. Nah itu tadi balik lagi sih kok kita emang lagi dulu itu pernah ngebahas, tapi untuk saat ini belum. Tapi kita akan mau bahas lagi. Cuma untuk data-data yang ada dari marketplace ini tadi itu si marketplace-nya udah menjalani gitu sih. Jadi database-nya dia itu ya dari customer yang di marketplace itu. Lumayan sih, datanya sih bisa banyak banget ini. Iya. Lumayan banget. Terus ini kalau di WhatsApp biasanya sih bisa bantu conversion dari inquiry untuk convert ke PO-nya Pak atau forward ke PO-nya gitu. Nah, customer. Kalau apa ya conversion ke purchase dia dari inquiry conversion ke purchase. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya Pak? Kalau misalnya ada customer yang nanya-nanya di Topet, Shopee tapi nggak beli, tapi kebetulan nggak tahu
gimana mereka bisa kasih datanya, kalau enggak yang dari website. Nah, dapat datanya. Kalau enggak mereka belinya cuma sekali. Cuman kayak ngeliat barangnya atau ngeliat ini kayak ini kayaknya customer either reseller atau project nih. Kan kira-kira kelihatan kan, bisa dikit terus Pak, ada project lagi nggak Pak? Mau order lagi nggak? Kayak yang misalnya customer nyasar gitu loh Kak, terus sama kita lihat itu kita follow up lagi. Itu kata-kata untuk memfollow customer yang bagus itu gimana Kak? Nah, Nah itu saya juga nggak tahu. Itu saya belum kepikiran, cuman good question sih. Iya, iya. Cuma setidak-tidaknya dalam itu udah ada. Iya, ini udah ada. Yang bisa lah kita buat penghalusan gitu. Tapi benar loh, follow up. Kayaknya selama ini kita nggak pernah follow up customer itu. Kadang kita follow up juga nih kok, tapi nggak ada balasan sama sekali. Ya itu udah pasti. Maksudnya pasti ada. Ya, itu namanya nyales. Namanya nyales ya nggak selalu Iya. go ya kok. Ini masih WhatsApp bu, yang sales lapangan bukan lebih kasihan. Iya. Kayak HP. Dari samperin, hujan-hujan, hujan badai ya. Dari motor, hujan-hujan. Ya, bosnya nggak ada. Udah lebih menarik aja kok. Hah? Udah lebih menarik. Lebih banyak yang ikunya ya. Terus untuk Instagram, Instagram saat ini sih sedikit mirip sama TikTok, cuman customer profile-nya kan ada dikit beda ya. Customer Instagram biasanya lebih income-nya lebih tinggi sih, sama education level-nya lebih tinggi daripada TikTok. Terus mereka kalau melihat barang kayak sebentar banget ya, nggak bakal bisa lama-lama melihat barang, kayak lihat menarik lihat atau enggak langsung skip gitu. TikTok juga sama sih. Terus kalau di Instagram kayaknya sekarang emphasize-nya lebih ke video daripada ke gambar. Cuman dua-duanya sih masih banget. Sama untuk Instagram, orang Instagram kayaknya lebih pentingin hasil akhir dari produknya jadinya gimana, sama lebih ke product education sekarang. Kayak kalau direct selling untuk Instagram, kayaknya udah nggak ngefek sih kayaknya sekarang. Udah lewat kayak Untuk branding sih. Iya, sama lebih cocok untuk promote event sama marketing announcement gitu. Terus kayaknya satu yang saya rasa di Instagram juga cocok kayak untuk ngajak customer-nya untuk ke toko. Ini juga sekarang kayaknya masih bisa Masih sangat baru, sangat bisa banget. Kalau direct selling sih kayaknya sih udah nggak bisa sama sekali di Instagram kayaknya. Ya, cuman paling di itu sih kalau di IG-nya Yana misalnya, Yana, ya? IG Yana. Tapi ya tadi juga kadang ada kayak nanya barang, nanya misalnya dia butuh barang apa, handle apa. Cuman nanti kita lihat lagi tuh ke nomor si online. Nah bisa dipakai ke WhatsApp kan? Bisa. Cuman satu yang masih ngefek sih ini, semua listingnya nih sama kayak tadi balik lagi, nomor yang bisa dikontak, CS lah, Ya. customer service lah, customer service, terus bagian apa yang untuk ke project sama B2B ini kayak masih kalau di listing masih bisa ada hubungi ya. Soalnya saya sendiri kalau nyari barang kadang-kadang nyari lagi. Kalau mereka nggak ada website, IG. Cuma kadang-kadang suka kesel, nyari siapa ini nggak ada Nggak tulisannya. ada, no, ya. Iya, kadang-kadang munculnya DM-nya bukan males. Kalau kita udah ada sih, Ah. kita lampirin. Terus yang pemain gedenya ini kalau Topet biasanya customer-nya buying power-nya lebih gede. Nggak mau kayak gitu. Iya, buying power-nya lebih gede karena pertama income orang Topet yang benar-benar yang suka belanja di Topet biasanya lebih gede daripada Shopee sama TikTok. Terus banyak corporate customer biasanya sih. Kalau saya sih banyak corporate customer. Dari sini mestinya ada. Coba perhatiin di detail nama customer sama alamatnya. Mestinya banyak. Terus klien-kliennya lebih higher education. Ketahuan deh dari cara nanya barangnya apa segala. Mestinya kelihatan. Mungkin bahkan saya rasa bukan cuma higher education, lebih ke banyaknya decision maker-nya. Untuk pakai barang apa segala, banyak decision maker-nya sih mestinya mentok. Terus problemnya sekarang adalah yang kayak over sama TikTok nih, berantakan banget, kacau banget tuh. Iya, benar. Itu kita pusing tuh kok. Pusing banget. Kalau TikTok Shop, apa Tokopedia TikTok Shop Seller Center kan sekarang pakai itu. Iya, Dialihkan ke
komisinya ketinggian. Terus gabung sama seller kayaknya banyak errornya ya dari produknya. Terus dia punya sistemnya kayaknya suka ngeloading sendiri ya, kayak nggak masuk. Itu gimana Pak? Kalau Ngalamin ya? belum sih bang. Belum ya? Cuman responnya kalau kita nyontek itu lamanya minta ampun. Banget ya. Saya Indonesia. Kalau di banyak seller yang ngalamin respon waktu diklik itu responnya itu kayak loading terus kayak lama banget belum masuk. Nggak ngalamin ya? Belum. Kalau itu beruntung. Terus cek deh barang-barangnya. COD-nya nyala kan? COD-nya nyala. Nyala kan? Iya, kalau nggak mau COD kayaknya harus matiin satu-satu. Tapi pas kalau kita matiin semuanya ikut mati kok. Enggak, cuma satu item aja. Dia harus manualnya satu-satu dimatiin COD kalau. Jadi lebih baik pakai COD atau? Jangan pakai COD. Udah pernah kena COD-nya belum? Tapi di ininya sih pas waktu saya cek kok aktif ininya kayak si cepat COD gitu itu. Mendingan matiin. Dari atasnya matiin, dari sistem pengiriman matiin, terus per item harus matiin satu-satu. Per produk. Per produk. Ribet kan? Iya. Soalnya pas waktu itu kita gabungin ke Tokopedia TikTok sekarang itu dia langsung otomatis kok. Otomatis nyala semua. Produk saya juga matiin semua. Coba dicek ya. Kalau kena COD sih, yang suka, tapi kalau manpower yang belum sanggup, mendingan matiin. Karena barangnya banyak yang hilang. Ya. Udah pernah lihat case-nya di mana kirim barang baru balik ke barang bekas? Belum sih kita. Lihat di TikTok banyak. Banyak yang baju especially dikirimnya baju baru, baliknya itu barang baju bekas. Dan di approve aja sama si Topet TikTok sama ini masih approve aja. Terus return policy-nya itu sangat tidak menguntungkan buat toko biasanya ya. Sekarang bisa di return cuma dengan alasan sudah tidak dibutuhkan. Udah baca belum yang policy yang baru? Kalau customer bilang nggak dibutuhkan bisa langsung dibalikin barangnya. Ada nggak peraturan baru yang kalau barang yang dibutuhkan bisa dibalikin? Tapi sebenarnya belum ya, belum mengalami itu kok. Kita belum. Makanya yang barang-barang bekas itu banyak gara-gara policy ini. Terus kalau ada masalah, CS-nya itu lebih ngebelain customer daripada toko untuk saat ini ya. Iya, benar sih. Benar kan? Udah pernah ngalamin ya? Tokopedia, mereka itu kalau misalnya kita ada red mereka itu lebih apa namanya? Ngebela customer. Itu Contohnya tadi kemarin itu ada turun ya kemarin kok. Jadi kita udah ngajuin komplainan nih bahwa barang itu belum kita terima sama sekali. Nah kita juga udah ada bukti kita udah balas diskusi itu, tapi mereka langsung batalin otomatis. Kalau yang paling aman so far sih JNE paling aman. JNE, iya betul. JNE paling banyak, nggak banyak kenal. Iya, sampai saat ini saya belum ada komplainan JNE. Terus iya benar, banyak kan ngebelain customer daripada tokonya yang banyak kan yang harus nahan banyak barang returannya apa segala. Terus karena sekarang ini COD-nya lah kan. Ini Coba saya cek. mau cek dulu kok. Di paling bawah biasanya. Di item paling bawah, di halaman itemnya paling bawah. Waktu di berarti produk. Di halaman produknya. Biasanya begitu disinkron nyala semua. Di itu dimatiin, terus di produknya juga dimatiin. Itu yang ngomong laptop kamu apa sih? Bukan laptop, emang itu. Kamu bilang itu bukan laptop, memang Dari sales center. Tapi buka yang lain juga berarti kok. Kalau TikTok emang sales center TikTok nggak ada ngomong. Semua orang Matiin dulu. nyala kan? Nyala. Harus matiin satu-satu kalau nggak mau.
Itu PR banget itu. Setiap order loh Pak. Kita juga pasti kalau kita mau HP ditinjau lagi kok. Iya, 5 menitan kan? Iya. 10 menitan. Iya. Makanya ribet. Otomatis ya. Nanti Iya. kalau nggak bisa diiniin, batal lagi di ini. Iya. Iya, emang kayak gitu. Ribet banget. Sumpah ribet. Ada kayak caranya supaya langsung mati semua? Harus satu-satu ya? Ya, jelas. Sulit banget. Pakai Jubileo juga begitu, pakai DST juga begitu. Iya, juga iya. Satu-satu. Semua satu-satu. Terus dia harus tunggu di approve, dicek, approve, ntar balik lagi. Bisa ngurusin 5 produk bisa sejam. Terus websitenya keren banget. Bisa muter darah itu. Ya udah sambil berjalan aja nanti ya. Iya. Nah makanya kalau untuk Topet sekarang ini sih masih oke sih, masih bisa untuk video sama end resultnya dari Topet itu masih bisa. Dan orang Topet kayaknya lebih mau kasih video untuk cara pemakaiannya, cara technical function, ya pemasangannya masih butuh kan. Masih. Sedangkan kalau Shopee mah nggak peduli lah, pokoknya kelihatannya end resultnya aja. Nah terus kalau emangnya kayak gitu, salah satu-satunya cara adalah prioritas dulu. Prioritas barang-barang yang kalau menurut saya high volume buat project sama yang banyak reseller punya. Soalnya kalau kan ribet kan satu-satu kan. Terus barang-barang yang low pembeliannya, kemungkinan chance belinya, Berarti prioritaskan yang harganya mahal dulu ya? bukan, prioritaskan barang-barang yang kemungkinan dibeli borongan Iya. sama project. Cepat langsung gitu ya. Ya, yang cepat laku dan pembeliannya banyak. Barang-barang yang conversion rate-nya, sukses untuk conversion rate-nya di barang-barang yang ada seluruh dan belakangan lah. Oh, berarti yang harus moving ya? Iya. Kayak gitu lah. Oke. Terus ekstrak datanya, ekstrak datanya buat ditarik ke WhatsApp. Bisa kan sekarang dikasih bintang-bintang kan, tutup kan? Tapi bisa. Kalau untuk di Tokopedia, di Tokopedia TikTok shop sellernya itu kelihatan sih sekarang. Udah bisa kan ini matanya itu kan? Ambil nggak? Ya. Itu berharga banget itu. Datanya itu berharga banget, ditarik semua itu datanya. Terus satu lagi, karena dia ribet nakal, pada saat pengiriman sekalian kirim kartu nama. Betul. Yes, bener. Sekalian dikirim kartu nama supaya bisa dikonvert ke belanjanya offline. Tapi nanti pembelajaran online saya nggak ada. Mungkin apa tuh namanya kartu namanya, khusus itu kartu nama nomor yang dilampirkan adalah nomornya si yang dia Masa? pegang. Iya. Nanti dia berani jadi Iya. Kalau WhatsApp Iya. Kan sama aja kalau belanja online juga. Iya. daripada bayar 25% ke Iya. Aplikasi? Aplikasi. Karena emang nanti semua kak, ini nggak tahu ya kalau benar atau enggak ya, nanti koreksi. Karena nanti rencananya itu semua yang apa tuh penjualan online itu akan ditarik ke WhatsApp. Jadi kita penjualan itu lewat WhatsApp semua kak, transaksinya lewat WhatsApp gara-gara si marketplace ini banyak banget. Ini saya- Bener nggak loh? dan saya yakin 25% belum mentok loh. Iya. Masih bakal naik lagi. Shopee kan sekarang udah ada biaya transaksi kan 1.250 per transaksi. Iya. Nah itu ribet gimana ngitungnya bentar di vendor ini gimana ngitungnya marginnya? Bener itu. 1.250 per transaksi kalau barangnya harganya cuma 2.000. Iya. Biaya transaksinya. Transaksi 1 juta, dari 800.000, 700. 1.250 kalau belinya satu baru 15.000, 10.000. Mau naikin margin berapa? Padahal kita udah naikin margin banyak loh. Iya. Udah naik apa? Yang suka beli snack, ada yang suka beli snack ya online. Enggak sih. Belum. 5.000, biaya aplikasi cuma 250. Nggak ngerti dah. Iya. Terus selain dikirim kartu nama, kalau mau lebih mantap lagi bisa kirim voucher. Voucher untuk apa? Untuk belanja offline ya. Kalau
kalau emang kelihatan nama-nama yang kayak tadi, kalau emang mau tarik ke WhatsApp, boleh WhatsApp. Kalau misalnya emang toko, boleh selipin nomor-nomor untuk kayak yang tim-timnya yang B2B, kalau nggak tim-timnya project yang nomor. Nah itu tergantung dari internal ya, caranya gimana. Yang pasti untuk hindarin platform fee yang makin nggak masuk akal aja. Udah dimasukin belum? Yang kayak kartu nama? Belum berjalan kok. Tapi ini ide yang bagus. Saya sih udah berjalan. sejak mulai itu udah bikin cetak. Karena waktu itu saya sempat coba cetak, mau cetak apa stiker sama kartu nama. Ujung-ujungnya kan kartu nama lebih murah daripada stiker. Nah, kalau TikTok sama Shopee ini beda ya. Cuman bedanya salah satunya untuk problem yang depan-depannya sama semua lah, sama Tokped sekarang. Cuman Shopee customer profile-nya kayaknya sedikit lebih di bawah Tokped, setahu saya. Kalau TikTok lebih bawah lagi. Jadi kalau barang-barang mahal biasanya di TikTok sih nggak kejual ya. Kalau saya sih nggak kejual. Price-nya di TikTok kalau nggak salah anything above 100.000 susah. Terus customer-nya kalau Shopee sama TikTok sekarang belanjanya dari yang jadul dari listing yang biasa, terus yang sedikit lebih ini dari video, terus yang paling baru lagi dari live. Nah cuman kalau untuk abadi vendor live belum cocok deh. Kita Belum. Dan kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya lebih cocok antara dua ini, listing sama video. Terus untuk videonya Shopee sedikit beda kayaknya buat dari Tokped deh. Videonya Shopee kayaknya lebih nunjukin barang-barang let's say kayak hambalan gitu. Bukan cara pasang hambalannya kayak di video ini kan langsung udah jadi nih hambalannya jadinya begini nih, lebih bagus jadinya selesai cantik gitu, estetik gitu. Kalau Tokped kan lebih kayak kadang-kadang technical speknya mereka mau lihat kan. Kalau Shopee sama TikTok kayaknya lebih ke ujungnya aja. Terus bahas cara penggunaan bahasanya di Shopee sama TikTok kayaknya kalau bahasanya terlalu formal kayaknya nggak ada yang ladenin gitu. Ini bahasa jalanan. Rasa nggak kalau TikTok sama Tokped language bahasa yang ini beda? Lebih formal Tokopedia. Apa tadi? Tokped lebih formal, Tokped lebih formal ya. Tapi kalau TikTok bukan Bahasa tukang. bahasa tukang ya. Iya. Even Shopee juga kayak lebih bahasa tukang ya, bahasa harian gitu. Terus untuk di Shopee sama TikTok secara platform kayaknya mereka lebih kelihatan berantakan. Iya. Lebih chaotic banget kan secara platform. Nah, cuman ada yang menarik, dia chaotic tapi kitanya harus rapi, kalau kita emang mungkin jangan keikut chaoticnya dia. Berasa nggak antara TikTok dan Tokped ini yang paling berasa nih? TikTok dan Tokped dan Shopee. Tokped itu kayak rapi banget. Shopee, TikTok kayak berantakan banget, kayak jelas banget kan? Iya betul. Cuman dari sisi internal jangan ke bawah berantakannya. Stylenya boleh berantakan, tapi kita aja sendiri di dalam harus kontrol kitanya sendiri jangan berantakan, jangan keikut berantakan. Kalau enggak pasti nyari produknya ribet. Terus untuk Shopee dan TikTok sekarang lebih trennya itu untuk viral, bukan konsisten. Nah cuman kalau dari sebagai posisi seller jangan ke bawah viralnya, lebih konsistennya. Karena kalau dari konsisten umur kita lebih sedikit panjang gitu, meskipun nggak viral banget. Cuma kalau bisa viral itu bagus banget. Kalau lagi viral penjualannya sedikit banget. Nah cuman kalau diikutin terus untuk viral terus, lama-lama kalian ini deh bisa mental drain banget karena ngejalin viralnya terus gitu.
bisa capek, mentally capek. Terus ini ada perhatian nggak kalau jualan di TikTok? Suka nonton video-video di TikTok? Kebetulan saya sendiri sih enggak ya. Suka sih. Kadang-kadang nonton. Kamu nonton nggak video di TikTok? Videonya kadang-kadang. Oke. Perhatiin nggak kalau di TikTok itu bahasanya rada-rada negatif. Iya. Benar kan? Cara penjualannya kayak bahasanya rada negatif banget, kayak diskon dan murah gitu. Kalau nggak pabrik mau bangkrut, Iya, benar. terus pabrik bangkrut bosnya kabur, bahasanya kayak Kayak Iya. gitu. jadi terus harganya tuh murah banget, kayak nggak masuk akal banget murahnya. Tapi pas kita lihat klik itunya kok Jadi mahal. jadi mahal kok. Pas kita check out. Ya itu kan marketingnya mereka. Marketingnya kan, Iya. cuma kayak bahasanya Triknya supaya iya. kita penasaran, Iya. juga itu trik itu. Informal. Terus kayak harga di bawah modal, terus adminnya salah masukin harga, bosnya nggak tahu. Kata-kata kayak nggak jelas, kayak negatif banget gitu kan. Iya. Lama-lama kan sebenarnya kalau kita ngeliat ngikutin gitu terus kayak kita juga udah negatif banget. Iya. Kayak kitanya yang bawa kayak down. Ini banget nih, komen banget ya. Kasihan jadi. Bukan kasihan, Kitanya sendiri jadi ilfil sendiri. Kalau beli barangnya gitu sih. Lah udah tahu nih maksudnya. Dan juga masalahnya customer profile yang rada-rada rendah. Rendah. Education levelnya rada rendah. Jadi kayak pancing gitu. Cuman kalau kayak customer topet kalau disuruh kayak anjir jijai nih ilfil banget. Iya. Segininya gitu. Iya sampai kayak aduh dia mas cara marketingnya begitu banget gitu. Shopee meskipun sedikit kayak gitu tapi nggak separah itu sih, Iya. sedikit lebih positif. Terus sebenarnya kalau di sebenarnya TikTok dan Shopee itu barangnya sedikit murah, tapi sebenarnya nggak murah. Cuman dari persepsi kita aja ngerasa murah. Karena kalau dibandingin barang kualitas barangnya itu sebenarnya nggak sebagus yang Kira. iya. Saya nggak belanja di Shopee kayak begini, kok barangnya kualitas gini aja gitu. Murah sih kayaknya, cuma kok kayaknya 3 bulan udah deh masuk tong sampah 3 bulan kemudian. Terus kalau Shopee lebih ke targetnya usernya langsung daripada ke toko, banyak kan ke user. Sama tapi ada satu yang menarik dari Shopee yang bisa dilihat. Kalau lagi nyari barang-barang yang masih nggak jelas tuh, kira-kira kita tahu mainframe-nya barang yang apa, caranya di Shopee. Karena di Shopee itu platformnya itu dia bisa kasih creative solution untuk pengganti yang target kita yang pertama. Pernah nyari barang di Shopee, mau beli barang A tapi malah nemuin barang B yang fungsinya lebih bagus. Nah itu Shopee, iya. Shopee itu besar banget buat kayak gitu. Karena mereka kan ada singular produk yang ngomong-ngomong terus kan. Biasanya cewek sih biasanya. Kalau ngeliat produk ya, sekalian ngeliat barang, atau saya nemu yang lebih bagus. Terus yang kayak awalnya mau beli apa malah nggak jadi, nggak jadi beli. Dan itu case-nya sering deh. Iya. Terus tapi yang bagus dari TikTok dan Shopee adalah sistem afiliasinya ini. Sistem afiliasi udah belajar ya. Itu kita bisa minta afiliator untuk bantu kita jual barang dengan kasihnya komisi. Komisinya itu bisa di-set. Shopee dan TikTok beda-beda sih. Profil beda-beda, tapi itu bisa di-set. Terus satu lagi, kita bisa kasih mereka untuk kasih sampel. Kita bisa kasih afiliatornya sampel untuk mereka upload. Sampelnya ini biasanya gratis sih. Nah, cuman kita bisa limit kayaknya. Ada siapa yang mau kita kasih, ada yang nggak mau kita kasih, bisa limit. Cuman ini perlu dipelajari sih. Ini feel sendiri sih, gede ini feelnya untuk jadi afiliator. Terus dari afiliator itu kita bisa minta dia untuk bikin video dan mereka bisa nge-link video mereka ke produk kita di online-nya. Tapi kita nggak begitu ada yang menjual, kita bagi komisi gitu. Berapa persen gitu, 5%, 3, 5, 8, 10,
Itu terserah dari kita ngatur ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Terus kan kita bisa ngasih ke customer yang belanja untuk tidak afiliator. Jadi mereka yang upload ke sosial media mereka sendiri itu bisa. Ini gimana ya? Let's say customer belanja di bawah nih offline. Terus kita bikin kayak semacam kayak sayembara lah gitu. Untuk customer yang bikin video kita kasih voucher lah, gift lah, apa segala. Averaging setiap bikin video itu kalau nggak salah talent agent itu sekitar 200, 250, 300 ya. Sekitar segitu value-nya. Dan kalau kalian bikin sendiri kan nggak mungkin bikin banyak sebanyak itu, bikin satu aja setengah mati kan. Instead of bikin sendiri, mendingan customer yang buat ya. Terus dari sana, kalau misalnya mau bikin kayak semacam undian juga bisa. Jadi customer yang belanja nih, misalnya banyak nih. Bulan depan customer kita mau promo let's say gantungan, yuk kita bikin video ngajakin customer yang belanja bikin video gantungannya. Nah dari customer yang itu semua yang video yang paling bagus itu bisa dikasih hadiah. Terus kalau enggak dibikin kayak yang kan kadang-kadang kita kayak jualan kita tahu ya barang ini cuma untuk bikin art doang gitu kan. Tentunya customer ini bisa kayak ada kreatif idea untuk untuk menggunakan function yang lain gitu. Itu kan bisa minta mereka untuk upload ke ya. Nah masalah yang enaknya adalah kalau misalnya ada 10 customer kita ngapain bikin 10 video, itu mereka udah bikinin 10 video buat kita. Cara hacknya, shortcutnya gitu, mereka bikin video yang untuk kita kan nggak usah capek-capek. Nah yang perihal affiliate ini ya Pak, kemarin juga kita ada kepikiran nih, kalau misalnya kita pakai afiliator dari Shopee, itu kan emang kita harus membayar mereka ya, maksudnya dipotong dari komisi ya. Nah lalu itu pertama, kedua, kalau kita pakai afiliator dari Shopee, itu biasanya produk mereka pasti menerima produk itu nggak hanya dari kita toh, pasti ada beberapa toko yang lain lah. Nah jadi kan kita itu pasti ada kayak apa sih namanya? Apa sih? Priority ya ada listnya gitu loh. Kamu nanti misalnya dia dalam sehari itu ada 20 produk, misalnya Yana nih, yang itu di urutan 10 nih. Nah itu tayang itu baru, tayangnya itu baru boleh itu satu kali tayang gitu loh. Nah terus ini kemarin saya tanya itu yang pas kita acara dulu di SD, itu kan ada apa sih? Yang lupa namanya ada afiliator gitu. Iya. Yang khusus yang khusus afiliator, kita misalnya kita mau ambil dari mereka misalnya. Nah kita nggak bisa yang kayak khusus yang doang misalnya. Jadi emang harus itu ada apa sih namanya? Etalasenya. Ya ada etalasenya kayak gitu. Dalam sehari mungkin cuma bisa 1, 2 gitu. Terus ketiga nih, kita kemarin ngobrol juga sama Pak Ardi, maksudnya ya kenapa nggak kita pakai aja kayak customer-nya kita, misalnya yang workshop, misalnya workshop dia bikin apa misalnya ya kita tinggal minta dia buat videonya ya kita kasih voucher, atau emang kita kasih misalnya produk, itu juga bisa jadi afiliatornya kita. Dia ngupload misalnya, apalagi kalau orang itu aktif di sosial media atau dia punya marketplace, kita bisa pakai dia gitu. Dan kita nggak perlu ngeluarin biaya pun, kalau ngeluarin biaya ya udah kasih voucher lah, voucher produknya gitu. Sebenarnya ini tuh udah jalan. Itu kan dia, saya lihat dia aktif banget kan di sosial media. Nah itu kemarin kita sempat pakai dia, jadi kita bener yang mau Heri bilang, kita nggak usah capek-capek buat video, jadi kita suruh si itu aja buat videonya, tapi kita pakai kemarin caranya itu kita kasih produk ke dia kayak relaci. Jadi dia buat relaci, videonya itu relaci jadi kayak set atau jadi apa gitu. Nah itu udah berjalan sebenarnya. Itu udah berapa workshop kayak gitu? Nah baru satu workshop. Dan dia capability untuk uploadnya berapa video? Dia kemarin uploadnya itu
IG ya, dan dia ngasih mentahnya juga ke kita, mentah videonya. Terus dia upload di TikToknya dia, terus di di collaborate sama sosial media kita, dan itu benar, itu ngebantu. Dan itu kita nggak capek-capek untuk cari kayak influencer, kita influencer Nah, harus itu bayar. udah bayar kadang-kadang Iya. yang mau dia lihat barang yang kagak gitu Pak Mufik dia minta rekap, Iya. untuk bayar per rekap kan. Itu peret satu video misalnya 1.500.000 kayak gitu. Iya, tambah visiting minta. Nah, benar. Itu benar. Nah, itu emang ide yang bagus sih kok. Cuman nanti kita mau pakai cara itu lagi, maksudnya untuk. Tapi emang kita lihat dulu sih, maksudnya si workshopnya ini aktif nggak di sosial media kayak gitu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya ya ujung-ujungnya kan jadi hybrid kan. Betul. Secara nggak langsung online-nya bantuin offline, offline-nya bantuin online kan. Jadi kayak muter-muter gitu kan. Iya. Kayak ayam telur ayam gitu kan. Ujung-ujungnya. Iya. Meskipun kayak nggak sebenarnya value-nya itu nggak kelihatan kan. Kalau orang bilang suka ada ROI-nya berapa, ini kan nggak kelihatan sebenarnya ROI-nya berapa, tapi secara bottom line dia membantu kan. Ya itu sih salah satu yang sangat ide marketing paling murah sih sebenarnya. Kayak ngeluarin sih paling ya kasih produk gratis aja. Itu kemarin kita lakukan sih kok, ngasih kayak relaci, ngasih Amstel. Tapi kan ibaratnya kayak jadinya kan gede tuh. Iya. Jadi kayak lemari kan. Jadi maksudnya kita cuma ngasih satu pasang Amstel terus udah jadi lemari gitu. Iya, lumayan banget kan. Iya. Lagi kan workshop kayak di sini kan banyak kan workshop kayak gitu yang bisa diajak kerjasama. Iya. 10 workshop aja dia bikin 10 video, Iya. dapat nge-link. Betul. Benar. Jadi itu marketing, jadi istilahnya marketing tool ya, tangan extension cam-nya dari websitenya ini sendiri kan, dari toko offline-nya sendiri kan. Jadi istilahnya kayak tadi saya bilang, yang internal itu yang bisa dikontrol. Di sini yang bikin serapi mungkin lah gitu. Iya. Dan ini jadi kayak tangan cabang-cabangnya doang kan. Misalnya kalau kita collaborate misalnya di sosial media kita naik, dia juga naik. Iya, sama-sama untung. Sama untung ya. Dia dapat produknya bisa lebih murah, cuman modal video satu, toh dia lagi ngerjain, Iya. ditambah kayak pasang video kamera gitu satu, Iya. nggak ada ruginya kan buat dia. Betul. Dan dia juga bisa reach customer dia, gue lagi bikin Iya, ini, betul. bagus kan hasilnya, Iya, untung dari dia juga. Untung buat dia maksudnya. untung buat dia juga. Untung buat kita. Iya. Dari segi kita yang apply barangnya, nih kolaborasi sama kita barangnya dari bagus kan, workshop yang kerja sama kita barangnya bagus-bagus juga kan, kualitas barangnya juga oke kan. Nah, ini sesuatu yang sedikit unik dari e-commerce. Nangkap nggak? Kalau saya kasih lihat di dong. Enggak, gini. Kalau Tokopedia sama internal website sama itu rapi banget kan? Cuman kadang-kadang dibikin kayak semacam gerakan gitu untuk jadi kayak ada yang gerakin gitu. Jadi sedikit chaotic gitu, tapi sebenarnya rapi banget. Dan sedangkan Shopee, TikTok, sama Instagram chaotic banget kan sebenarnya. Kalau melihat website-nya dia kacau banget, itu nggak tahu kalau mau beli barangnya belinya mau A malah beli B gitu. Malah kadang-kadang nggak jadi, kadang-kadang belinya barang nggak jelas, barang nggak perlu jadi beli. Dia tuh sebenarnya secara sistem kelihatannya berantakan banget. Tapi di belakang itu dia ada sebuah sistem yang ngatur dia untuk kayak binding dia jadi sebenarnya rapi gitu. Nah, tapi untuk image di customer ya seakan-akan berantakan. Tapi dia ada yang kontrol gitu. Tapi dari segi logistik apa sebelas, jadi ada yang sebenarnya sedikit rapi, tapi kelihatan berantakan. Jadi organized chaos dia sebenarnya. Kalau Topet, kalau ini malah dulu Topet tuh saking kerapian banget, jadi yang belanja cowok semua. Saking terlalu rapinya. Tapi memang iya sih. Kayaknya kebanyakan cowok ke Tokopedia dia. Nah, Shopee cewek. cuman masalahnya dengan itu karena dia saking terlalu rapinya, dia reach saturation point di mana cowok-cowoknya sampai bosan. Nah, makanya sengaja, makanya kalau dulu lihat Tokopedia frame itu rapi banget, tapi kan belakangan mulai dikasih kayak karena kan kayak ada promo lewat gitu.
promo-promo lewat kayak Sembaris itu bisa promo ini lewat sengaja dibikin kayak berantakan sedikit supaya nggak bosen. Kalau Shopee kan sengaja dibikin sekacau mungkin gitu. Iya sih. Belanja satu, belanja tiga, belanja yang murah bisa jadi mahal. Iya, Benar kan? Masih belanja kan? Nah, ini jadi kalau menurut saya semua platform ini ada plus minusnya masing-masing. Jadi ya inilah. Terus untuk summarize dari semua ya intinya, sebenarnya online offline itu tujuannya saling support satu sama lain, itu saling support jadinya. Bayangkan sekarang udah offline aja tanpa online, susah mencari customer baru. Iya. Sedangkan online itu bisa narik customer baru yang nggak jelas atau dari mana. Yang ini let's say ini kan di Klender, bisa dari luar pulau lah apa segala. Pernah pulau Jawa, kiriman pulau Jawa pernah itu sesuatu yang kalau dulu toko lo nggak bisa. Terus online platform ini bisa digunakan untuk convert, let's say yang kayak di internal tadi, customer yang nanya-nanya doang. Nah jadi let's say kalian bisa dapat nomor teleponnya, bisa di WA untuk kira pesan barang conversion ini bisa. Terus kalau kayak tadi misalnya online Shopee, Tokped ini mahal banget kan commission fee-nya kan rating. Nah dengan kalian kasih kartu nama lah, kalau enggak kasih WhatsApp, kontak, ini kan bisa dialihkan ke sistem yang komisi lebih murah. Customer juga pasti nggak nolak lah, lebih murah dari nolak. Terus dari segi yang afiliator itu yang customer beli, untuk let's say mereka bantu kalian untuk jadi afiliasi customer yang belanja di toko offline gitu. Kayak misalnya tadi ada promo-promo yang kayak tadi dia bilang customer bisa bantuin kita promo di digital media dia. Ini kan setidak, jadi customer yang offline bantu kita promote secara digital gitu. Jadi awareness digitalnya, let's say tadi satu, kalau 10 video kan, 10 orang yang melihat hasilnya gitu kan. Itu maksudnya. Terus collect semua datanya. Ini kasih Hans segala nih pasti happy banget nih kalau disodorin. Udah gak ada ya si Hans? Sekarang ganti aja lah. Biasanya ada. Oh, oke. Terus kalau yang bagian-bagian project mau nyari leads lebih susah lagi kan mereka. Kalau misalnya datang customer bilang Kak, saya butuh barang untuk project, kasih datanya ke tim project. Pasti happy banget. Mereka mau nyari project susah banget biasanya. Untuk tembus sampai ke decision maker itu susah banget kan untuk tim project. Ini pasti kalau minta ditraktirin sama tim project pasti dikasih gitu. Kalau projectnya tembus dijamin gitu. Tapi di Shopee itu toko apa namanya? Nomornya itu disembunyiin. Kenapa? Nomornya, nomor teleponnya. Makanya caranya adalah kalau mereka sembunyiin, kirim kartu nama pas mereka beli, kirim kartu nama, kirim voucher lah, segala macam yang bisa dimanfaatkan untuk mereka kontak aja. Sekarang gini loh, kalau kamu nggak kirim kartu nama, artinya begitu beli barang selesai putus sudah. Kalau misalnya kamu kirim kartu nama atau kirim kontak, dan mereka terima gitu ada kartu namanya, kontak misalnya, kayaknya ada pembelian berikutnya ini. Either mereka optionnya adalah cari lagi online di toko-toko yang nggak jelas lagi, kalau beruntung balik lagi ke toko ke AKC online di Shopee, bahwa pas ada kartu namanya disimpan, tinggal langsung kontak aja. At least meningkatkan opportunity-nya, setidak-tidaknya opportunity ada. Apalagi kalau misalnya dia dapat barang sesuai dengan ekspektasi, bagus gitu. Opportunity dia untuk balik lagi beli melalui offline kan ada gitu.
Kalau nggak, even dia kalau misalnya kali ini dia nggak beli di Shopee, dia bisa beli dari Topet. Ada kemungkinan kan? Karena kan itu dia ada kan? Jadi istilahnya kalau Shopee, tadi dia bilang Shopee data customer itu tuh kan? Ya, bintang-bintang. Di bintang-bintang, memang bintang-bintang. Salah satunya adalah seperti aja karena kasih voucher. Iya. Voucher belanja di sini, diskon berapa? Voucher datang ke toko, diskon atau ada free gift. Nggak mungkin nggak datang kalau dia kalau dekat apalagi mendingan datang kan. Kalau kan mendingan telepon, siapa tahu bisa manfaatin vouchernya atau giftnya daripada beli di Shopee kalian bayar komisi gede. Kita nih bayar komisi ya. Iya, kita kan bayar. Mereka sih dapat gratisnya, maksudnya kayak potongan biaya, tapi kita yang kena surcharge. Iya. Kalau dikasih gitu, sekali compare beli offline lebih murah. Betul. Nah misalnya kita juga kalau misalnya ternyata customer-nya luar Jakarta lah, misal anggaplah kayak di Surabaya, Jakarta Selatan. Nah mereka yang bayar maksudnya ongkirnya gitu ya, kalau kita nggak ngeluarin apa-apa. Kalau yang project, Iya. pasti saya ada project nih kebutuhan segini banyak, ada diskon kan? Pasti udah. Kalau project pasti udah Iya betul. diskon kan? Iya, udah mainnya kan mau diskon kan? Iya sering juga sih. Jadi kita langsung alihin aja ke WA kalau minta diskon. Cuma kan kalau Shopee, problem salah satu Shopee adalah begitu kirim nomor telepon di mail kan? Iya. Iya, Belum. benar. Tapi ada caranya sih sebenarnya kok. Dua-dua angka. Bisa 2 angka, terus enter, 2 angka, enter. Iya. Iya, cuma kan ribet kan? Iya sih. Satu-satu. Kirim kartu nama sih benar. Kirim kartu nama. Kalau di Italy kirim voucher. Belanja berikutnya dari tanggal segini, kalau ada voucher untuk belanja dari tanggal segini, voucher. Bisa kan? Terus kan kalau pertama kali lihat kan kayaknya amalannya masih kelihatan ya kalau pertama kali deh. Apa pertama kali buka kayaknya masih kelihatan. Yang Tarik data penjualan. masih kelihatan kan? Masih kelihatan. Cuman nomor telepon kayaknya nggak kelihatan. Enggak. Kalau nomor telepon nggak kelihatan, tapi kalau wilayahnya kelihatan. Kayaknya kelihatan nggak? Sebenarnya ini Jakarta nih dekat. Iya tuh ya. Iya bagus. Iya. Tarik kasih nomor WA. Ntar kita buatin ini kamu sendiri, kartu nama sendiri. Iya, benar. Kasih dari Kata-kata yang bagus. Udah lah, gampang gitu. ChatGPT. Bijak GPT bisa tuh. Iya. Aku yang penting mah WA aja dah ngajar. Iya, bebas. Kalau emang udah ribet orangnya baru sistem dah. Iya. Kalau dia bilang ada promo extra ya udah pakai sistem baru sistem. Kalau nggak dari sistem ya tarik aja keluar. Apalagi kalau belanjanya gede-gede. Gede, iya. Sama yang repeat tuh Kak biasanya. Ada nggak sih yang repeat? Misalnya customer-nya Yang pesanan khusus. maksudnya dia order terus nih, dia misalnya minggu ini dia belanja nih, terus minggu depan dia belanja lagi. Aja. Ajar, iya benar. 20% lumayan loh. Iya. 100.000 bisa 20.000 bisa beli kopi lah lah. Iya. Kopi Udah kan banyak dapat. kok. Udah banyak saya ambil ininya WA. Iya. 100.000 dapat kopi satu. Cuman ya nanti dampaknya di kita itu ya mungkin online sih di marketplace kita belum. Enggak juga. Enggak juga ya. Karena Masih kalau ada lagi misalnya ya? dibantu dengan yang afiliasi, kan dulu ya telur ayam. Iya. Kalau afiliasinya naik, kan bisa membantu untuk yang customer Baru lagi ya. Iya. Kalau kita ngikutin afiliasi gitu, apa baiknya kok? Afiliasi dan ribet karena satu harus nyari afiliator yang pas. Yang pas untuk kita. Kalau afiliator kan sih kita pakai afiliator yang jualannya susu bayi, nggak Masuk. masuk. Itu harus nyari yang furniture. Soalnya yang kita kemarin pergi aja kok itu nggak ada yang Nggak ada, kita. jarang banget. Jarang banget. Kalau kan kita jarang banget. Jarang banget. Makanya paling benar adalah yang tadi yang kayak iya workshop. Workshop pun kalau misalnya dia ada ini dari dia itu kalau dia nge-link aja langsung itu dia dapat duit. Kalau kita pasang commission. Itu juga workshop kan punya komunitas biasanya yang mereka. Jadi kalau misalnya satu dapat yang lain pasti pegawainya bisa saling cerita kan. Iya. Terus ya mulut ke mulut jadi. Untuk mereka itu lumayan banget. Entah ada kupikirkan itu Kak.
biar naik lah penjualan. Yang afiliator sih kalau bisa lihat itu kayaknya kalau untuk ngebantu benar-benar nge-push ya. Sebenarnya dari afiliator itu nanti kalau dapat customer itu boleh lagi data. Iya, buat database. Iya. Atau kalau misalnya nggak tahu workshop, suruh dia jadi bimbing naik, suruh dia upload lagi. Lumayan kan? Nah selain affiliate nih, kalau kita nge-ads, Itu sekarang jangan dulu. Karena sekarang ads itu GMV Max. GMV Max itu benar-benar totally nggak bisa dikontrol. Saya nggak saranin dulu untuk GMV Max. Untuk semua marketplace. Sama semua marketplace. misalnya kita mapping, misalnya per wilayah, kita lihat nih, misalnya dari penjualannya si marketplace, misalnya anggaplah Shopee. Shopee ini kita tarik datanya dalam sebulan atau 3 bulan kebelakang, kita lihat mana yang lebih sering, maksudnya wilayah mana yang sering belanja di Shopee itu. Nah itu wilayah itu lah yang nanti akan kita ads. Untuk sementara belum bisa. Cuma datanya itu, oh ya tadi saya juga sempat kepikiran untuk masalah area. Misalnya area itu banyak, bisa cek sama yang B2B. Area situ udah dari reseller belum? Nanti yang maksudnya kan? Kalau misalnya let's say ini di Tangerang banyak, Ya, cek sama B2B. B2B udah dari reseller belum? reseller, semisal ada, Artinya resellernya itu mungkin perlu cari reseller yang baru yang lebih bagus. Mungkin masih banyak barangnya masih belum menyebar, benar-benar menyebar. Jadi bisa untuk minta B2B untuk cari reseller lagi di situ. Artinya toko yang dia untuk saat ini supply mungkin customer base-nya belum gede banget. Masih ada potensi artinya. Masih ada potensi untuk nyari reseller lain. Dan yang kamu bilang itu benar. Satunya lagi adalah kalau begitu dapat datanya itu bisa diolah macam-macam. Dari untuk ngecek inventory, apakah inventory barang ini cukup atau enggak, seberapa sering keluar, kan itu bisa ketahuan kan dari inventory-nya. Kita punya stoknya berapa banyak, apakah stok kita selalu nggak cukup, apakah barangnya sering habis tempat lain, itu kan bisa dicek. Terus, let's say mau buka cabang, kan dari datanya kelihatan daerah sini kayaknya subur banget deh. Belum ada, apakah emang daerah sana nggak ada yang jualan, atau ya kayak tadi perlunya dari reseller, atau let's say emang dari sana daerah sana punya project, kan nggak ada yang tahu kan. Kalau proyek sedikit rancu ya, proyek kan mereka bisa kirim aja kakak, bisa kirim barangnya ke gudang atau KO kan. Nah cuman kan bisa kelihatan gitu daerahnya. Kalau pembeliannya dari kuantiti pembelian mesti bisa kebaca ini proyeknya emang untuk lokasi di sana lagi proyeknya atau enggak emang gede. Biasanya kan kalau let's say daerah Serpong kan banyak pengiriman ke Serpong kan saya makanan. Karena kan banyak ruko-ruko kan dari kuantiti barangnya kalau kalian sering analisis tahu wah ini mah buat ruko, ini buat gedung, kebaca kan. Nggak terlalu memperhatikan gitu sih bang. Nah itu mungkin nanti di belakang kalau ada data analis lagi yang bisa perhatiin ini barangnya untuk ruko.